Film ini diawali dengan menunjukkan para gangster yang lagi ngeronda di depan kuil. Kalau bapak-bapak RT biasanya ngomongin bola, para gangster ini lagi ngomongin anak baru yang katanya payah waktu diajak kerja. Obrolan itu terdengar makin seru sampai tiba-tiba... Hai guys, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya, supaya pada saat gue upload video baru, kalian yang tahu duluan guys. Thank you guys. Bocah yang lagi diomongin itu datang dengan cara yang sangat mengejutkan. Tanpa disangka-sangka di belakang pemuda itu ada sosok misterius yang bisa gelut dengan membabi buta. Gerakannya tenang dan dia sama sekali nggak bicara apa-apa. Tahu-tahu sekelompok gangster itu sudah tewas semua dan misinya selesai. Ya, sosok misterius ini adalah Long. Dia memang pembunuh bayaran kelas kakap dan biasanya disewa untuk menghabisi para gangster. Dan malam ini setelah misinya selesai, ia melapor pada bosnya, lalu mendapat bayaran dan diberi misi selanjutnya. Baru setelah itu dia cuci tangan dan dengan tenangnya langsung bikin dimsum. Misi berikutnya mengharuskan Long pergi ke Jepang. Jadi begitu sampai di lokasi, Long segera menyusup ke sebuah tempat hiburan untuk mencari target selanjutnya. Tempat itu begitu ramai, tapi akhirnya Long berhasil menemukan orangnya. Lalu dengan sangat pelan dan tidak gerusa-gerusu, Long diam-diam mendekati target ini dan langsung mengeksekusinya. Namun ternyata... nggak disangka situasinya pun berbalik. Mereka justru menangkap Long dan ingin menghabisinya. Apalagi saat para gangster ini mengetahui kalau Long aslinya berasal dari Taiwan. Namun tiba-tiba saja muncul sosok pria yang kelihatannya punya dendam kesumat dan langsung menusuk bos gangster itu. Gangguan dari pria bernama Kenji itu untungnya cukup membuat Long punya kesempatan untuk melarikan diri. Tapi di sisi lain, Kenji yang berani mengacaukan rencana para gangster ini pun juga kena konsekuensinya. Ia dihajar di tempat lalu dibuang begitu saja ke padang ilalang. Beberapa saat kemudian gak disangka-sangka Kenji berhasil menemukan Long. Dengan tubuh yang terluka parah, Kenji masih sempat-sempatnya mengancam Long karena ia berpikir kalau Long adalah bagian dari gangster. Sementara itu bos gangster yang masih di tepi jalan menembaki padang ilalang secara brutal dan salah satu tembakannya tepat mengenai Kenji hingga pria itu tewas. Begitu Kenji wafat, Long langsung melarikan diri. Itu pun dikejar-kejar sama para gangster yang tak henti menembakinya. Untungnya Long berhasil keluar dari sana, tapi dia nggak tahu lagi mau kabur kemana. Hingga akhirnya Long menemukan mobil box yang terparkir di tepi jalan lalu bersembunyi di sana. Sialnya para gangster itu berhasil mengikuti jejak Long. Mereka mencari sosok Long sampai salah satu dari mereka justru memeriksa mobil box itu. Namun untung saja gangster ini agak picek matanya dan nggak berhasil menemukan Long yang bersembunyi. Lalu mereka pun menyerah dan pergi begitu saja. Esok paginya Long tiba di sebuah perumahan yang kosong dan kumuh. Sebagai orang luar, Long nggak tahu tempat apa itu. Tapi ia melihat beberapa rumah kosong itu dihuni oleh gelandangan pecandu suntik cacar. Siangnya tanpa sadar Long sudah tertidur di luar rumah. Ia kelelahan dan gak bisa kemana-mana karena tubuhnya terluka. Lalu tanpa diduga, sosok bocil laki-laki yang namanya Jun tiba-tiba mendatanginya. Lucunya sesaat kemudian Jun datang lagi dan kali ini membawa obat-obatan. Wah, gemes ya, jadi pengen nyubit pipinya sambil ngecup kening ibunya. Dan tanpa berkomentar apa-apa, Long segera mengobati lukanya sendiri. Bantuan lagi-lagi datang dari Jun yang sekarang membawa baju-baju bekas supaya Long bisa ganti baju karena bau. Setelah itu Long memutuskan buat tidur lagi. Namun Jun kembali datang dan kini membawa sayur-sayuran yang tampaknya baru dipetik dari kebun tetangganya. Akhirnya demi mengolah sayuran yang jumlahnya nggak seberapa itu, Long mengelilingi perumahan yang rusak dan kumuh ini. Ia ingin mencari peralatan masak hingga menemukan sebuah rumah yang tampaknya masih layak untuk ditinggali.
Bahkan Long juga nemu garam dan madu di rumah itu yang bisa ia jadikan bumbu masakan nantinya. Wah, setelah itu Long baru mengajak Jun buat memasak dengan peralatan sederhana yang sangat terbatas. Namun untungnya berhubung Long punya bakat memasak, cuma dengan sejumput garam saja, masakan apapun jadi terasa sangat enak. Wah, jangan-jangan kalau masak air juga pakai garam nih. Pada saat itulah Long baru tahu kalau Jun bisa berbahasa Cina karena ternyata ibu Jun berasal dari Taiwan. Dan gak lama setelah itu ibu Jun yang bernama Lily datang untuk mencari Jun. Kalau bocil biasanya disuruh ibunya beli tepung terigu di warung sebelah, tapi kalau Jun beda. Dia memang disuruh beli tepung, tapi tepung ajaib. Dan rupanya Lily adalah pecandu tepung. Untungnya Long mengikuti Jun sampai di rumahnya. Jadi begitu Lily mau pakai tepung ajaibnya, Long pun langsung mencegahnya. Keesokan harinya Long masak lagi seperti kemarin. Jun juga kembali datang dan Long sudah menyiapkan mangkok untuknya. Tapi kali ini Jun gak berniat minta makan karena dia marah sama Long. Marah kenapa? Ya, Jun berpikir kalau Long telah menyiksa ibunya. Dia nggak tahu kalau itulah cara buat para pecinta tepung ajaib ini biar nggak semakin parah. Malamnya Long berkeliling perumahan dan secara kebetulan dia menemukan sebuah ponsel di pinggir jalan. Saat itu juga Long langsung menelpon koleganya yang berada di Taiwan untuk minta bantuan. Awalnya temannya yang ada di Taiwan itu nggak mau tahu sama keadaan Long di Jepang. Tapi akhirnya dia memberitahu kalau Long bisa kembali ke Taiwan naik kapal pada tanggal 30 Agustus nanti. Yang di dalam cerita ini waktunya kurang seminggu lagi. Esok harinya di saat tik-tik-tik bunyi hujan turun, Long kembali memasak di tempat biasa. Hingga seorang kakek yang lagi gabut tiba-tiba mendatanginya dan merasakan masakannya. Tanpa diduga Long tiba-tiba disuruh memasak di rumah kakek itu. Karena ternyata kakek ini adalah seorang petani lokal dan sekarang lagi panen sawi. Dan seolah-olah keajaiban gak berhenti sampai di situ karena tiba-tiba muncul sepasang suami istri mendatangi si kakek lalu menyapa Long dengan sangat ramah. Karena masakan Long itu tiba-tiba jadi populer, malamnya Long disuruh memasak di acara RT penduduk setempat. Mereka berkali-kali memuji masakan Long tanpa peduli asal Long dari mana. Dengan suasana makan malam yang begitu hangat, orang-orang ini punya ide bisnis kuliner untuk Long. Mereka bahkan bersedia memberi modal dan memberi bantuan pada Long untuk melanjutkan hidup. Wah, baik banget. Sementara itu begitu pulang dari makan malam ini, Jun masih merawat ibunya yang sedang dalam masa penyembuhan. Keesokan harinya Jun mendatangi Long yang nggak tahu harus ngapain. Kemarin ia mendapat banyak bantuan dari para warga dan sekarang ia bingung cara menggunakannya. Sampai akhirnya para warga itu pun datang dan mereka langsung merenovasi salah satu rumah itu untuk tempat tinggal Long. Ternyata nggak berhenti sampai di situ saja. Sesuai janji mereka kemarin, Long sekarang dibuatkan gerobak untuk jualan mie ayam Taiwan. Mereka semua optimis kalau masakan Long bakal laris manis karena rasanya tuh emang enak banget, gila. Maka esok paginya Long berjualan di depan kuil. Dan sudah seperti yang diperkirakan, jualan Long langsung diserbu pembeli. Long berjualan dibantu sama Jun. Tugas bocil itu adalah nyuci piring dan membantu Long untuk mendorong gerobak. Malamnya Jun pulang dan sekarang tidur lebih cepat dari biasanya. Dan hal itu membuat Lily merasa tersentuh karena kini ia sudah sembuh dan sangat bersyukur memiliki putra seperti Jun. Karena dulunya jalan hidup Lily ini sangatlah penuh lika-liku. Di masa mudanya Lily sudah tergabung dalam jaringan sarkem dan bosnya ini sangatlah pelit. Dan disinilah kita kembali bertemu dengan Mas Kenji yang masih muda. Ternyata dulu dia adalah sopir di tempat Lily bekerja. Dan singkat ceritanya, Lily sering membantu Kenji yang kadang diperlakukan gak adil sama bosnya. Dan itu membuat Kenji berterima kasih banget sama Lily. Mereka berdua akhirnya ngedate. Dan saat itu Lily cerita kalau cita-citanya adalah menjadi seorang penari balet.
Lily yang berasal dari Taiwan kadang-kadang sulit berbahasa Jepang. Begitu juga dengan Kenji yang kadang nggak paham sama omongan Lily. Namun faktanya, Lily dan Kenji saat itu benar-benar sangat bahagia. Ia bahkan memberi hadiah berupa kalung balerina sebagai bukti cintanya buat Lily. Dan kebahagiaan itu pun semakin lengkap ketika Lily ternyata hamil. Sialnya kebahagiaan itu musnah begitu saja ketika bos mereka tahu kalau Lily sedang hamil. Pada saat itulah mereka terpaksa berpisah dan Lily disuruh menggugurkan kandungannya. Namun Lily pilih melarikan diri dan merawat janinnya meskipun ujung-ujungnya dia harus dipecat dari sindikat pasar kembang. Lily kemudian berjuang sendirian. Dia pikir Kenji sudah tiada, jadi ia membesarkan bayinya yang telah lahir yaitu Jun seorang diri. Untuk itulah Lily butuh uang demi melanjutkan hidup. Sedangkan satu-satunya hal yang ia bisa cuman mainan charger HP. Jadi ia terpaksa buka konter HP sendiri. Hingga suatu ketika seorang pelanggan menyalahi prosedur yang berlaku. Tiba-tiba saja ia meracuni Lily pakai cairan ajaib. Dan sejak saat itulah Lily jadi kecanduan. Keadaan semakin parah ketika Lily mulai menghalalkan segala cara untuk mendapatkan bubuk ajaib. Dia rela menguras tabungannya buat menemui bandar. Sampai nggak peduli kalau kontrakannya sudah nunggak berbulan-bulan. Hingga ujung-ujungnya ia dan Jun diusir dari tempat itu. Dan setelah itu seperti yang sudah kita tahu, Lily dan Jun akhirnya tinggal di perumahan terbengkalai itu. Yang untungnya sekarang keadaan Lily sudah nggak kecanduan lagi. Dari sini kita tahu bahwa Jun dibesarkan dengan serba kekurangan, namun ia berhasil tumbuh menjadi anak yang baik. Lalu kita kembali lagi sama Mas Long yang sekarang makin rajin membuat mie. Karena untuk pulang kembali ke Taiwan, setidaknya Long harus menyiapkan setidaknya 300.000 yen. Esok paginya Mas Long kembali jualan di depan kuil. Semakin lama mie ayam Long semakin laris. Dan pelanggannya adalah ibu-ibu yang justru salah fokus karena ketampanan Long. Sorenya seperti biasa Long pulang bareng Jun. Kali ini mereka istirahat dulu di tepi sungai sambil makan es krim. Sesaat kemudian begitu sampai di rumah, Long kembali membuat mie untuk esok hari. Tampaknya Long sudah terbiasa dengan rutinitas itu. Tiap hari berjualan dan melayani para pelanggan yang datang. Namun gak bisa dipungkiri, Long adalah pembunuh bayaran. Dan itu membuatnya dihantui mimpi buruk. Dan mimpi buruk itu membuat Long lebih waspada. Karena gak menutup kemungkinan kalau musuhnya datang sewaktu-waktu. Nah, malamnya Long dan Jun nonton pertunjukan seni Jepang. Karena para tetangga mereka yang baik hati itu tampil dalam perlombaan ini. Dan sebenarnya Long dan Jun ini nggak paham-paham banget sama pertunjukannya. Tapi kehadiran mereka di sana adalah bentuk balas budi Long karena sudah dibantu sama orang-orang baik ini. Perlombaan ini mengantar mereka mendapat juara 3. Meskipun agak kecewa, tapi mereka mendapat tiket liburan ke pemandian air panas buat besok, alias tanggal 30 Agustus. Dan karena mereka sangat baik, para tetangga ini dengan sangat-sangat ikhlas memberikan tiket liburan itu buat Long dan Jun. Padahal sudah dari awal film kita tahu kalau Mas Long bakal pulang ke Taiwan pada tanggal 30 Agustus. Ia sudah mengumpulkan uang lebih dari 300.000 yen. Tapi nyatanya pagi ini ia malah naik bis sama Jun dan Lily buat berlibur. Sebenarnya nggak ada interaksi antara Long dan Lily. Long bahkan cuma terlihat seperti bodyguard yang menjaga Jun dan Lily. Tapi itu sudah merupakan kemajuan bagi Long yang aslinya memang begitu pendiam. Hari ini Jun terlihat sangat bahagia. Akhirnya ia bisa menghabiskan waktu bersama ibunya yang kembali ceria. Dan tentu saja kehadiran Long menambah kebahagiaan itu. Yang ternyata ia nggak bisa main pingpong sama sekali.
Esok paginya Long Jun dan Lily baru pulang ke perumahan. Para tetangga pun menyambut mereka dengan sangat bahagia. Apalagi mereka mendapat oleh-oleh dari Jun dan Lily. Hari itu para tetangga menghabiskan waktu di rumah Long buat makan-makan. Lalu malamnya Long mengantar Lily dan Jun untuk pulang ke rumahnya. Makan. 那明天见。好，小心。 Keesokan harinya Long kembali berjualan di tempat biasa. Jun juga membantunya seperti kemarin-kemarin. Namun hari ini adalah hari yang gak biasa karena tiba-tiba saja Lily menyusul mereka. Mereka lantas pulang bersama-sama, layaknya keluarga harmonis. Lily yang biasanya ada di rumah, kali ini ikut membantu Long membawa gerobaknya pulang. Hingga di tengah perjalanan, Jun melihat banyak bocil seusianya lagi latihan baseball. Long yang menyadari keinginan Jun ini pun akhirnya turun tangan. Ia mendatangi sang pelatih, lalu minta izin supaya Jun bisa bergabung. Sesampainya di rumah, Long melatih Jun biar jadi atlet baseball. Lily juga ikut dalam latihan itu dan mereka terlihat sangat bahagia. Beberapa hari kemudian Jun bergabung dalam pertandingan baseball antar RT. Long, Lily, dan para tetangga mereka juga ikut nonton untuk memberi dukungan. Namun hal itu belum cukup. Jun ternyata masih nggak pede dengan kemampuannya. Sampai-sampai Long harus mengarahkannya dari pinggir lapangan. Upaya itu pun berhasil. Jun akhirnya bisa mencetak skor pada pertandingan sore itu. Sepulangnya dari lapangan, Long dan Lily berjalan bersama. Begitu juga dengan Jun yang hatinya sangat gembira. Dari scene ini pun kita tahu kalau mereka bertiga ini bagaikan keluarga cemara. Esok harinya Lily akhirnya ikut jualan mie ayam dari pagi. Ia dan Jun harusnya membantu Long dengan mendorong gerobaknya dari belakang. Tapi Mbak Lily malah iseng. Untuk sesaat Lily merasa sangat senang. Jun juga ikut tertawa bersamanya. Sampai di saat mereka mau menyeberang jalan, Lily melihat seseorang yang membuatnya sangat trauma. Saat itu juga Lily merasakan ketakutan. Ia lantas memilih untuk pulang lagi karena dia nggak mau melihat Jun ikut sedih dan menderita seperti dirinya. Sayangnya keputusan Lily ini cukup beresiko karena nyatanya si pria botak hidung belang ini bisa menemukan Lily di rumahnya. Pria inilah yang dulu membuat Lily menjadi pecandu cairan ajaib. Dan sepertinya dia nggak suka melihat orang lain bahagia. Karena hanya dalam waktu singkat ia membuat Lily nggak berdaya saking nggak bisa menahan rasa sedihnya. Sementara itu, Long dan Jun yang nggak tahu apa-apa tetap berjualan seperti biasa. Namun meski begitu, keduanya mengkhawatirkan Lily karena sampai sore pun Lily belum juga menyusul. Kecurigaan Long semakin bertambah ketika tahu-tahu ia mendapat pelanggan si pria botak itu yang lagi cengar-cengir dengan congkaknya. Sorenya Long dan Jun kembali ke perumahan dan Long mengantar Jun ke rumahnya lalu melihat Lily sudah meninggoy dengan diri. Penderitaan itu belum juga berakhir. Si pria hidung belang tadi rupanya bagian dari gangster yang dulunya menjadi sasaran Long. Dan kini ia merasa jumawa, bahkan dengan tega-teganya menyiksa para tetangga Long yang mengusirnya pergi. Awalnya Long diam saja, namun lama-lama ia marah ketika para gangster ini melukai para tetangganya yang gak bersalah itu. Maka hanya dalam hitungan detik, Long pun beraksi. Tentu saja nggak ada yang menyangka kalau Long si pendiam itu ternyata pembunuh bayaran paling sadis yang pernah mereka lihat. Maka untuk menjaga kedamaian di kota itu, sang kakek yang dulu menemukan Long langsung mengusir Long untuk pergi.
Long akhirnya pulang ke Taiwan dan kembali menjadi pembunuh bayaran. Namun tanpa diduga, tiba-tiba saja ia melihat para tetangganya di Jepang datang menemuinya. Adegan ini pun menjadi sangat dramatis ketika Long yang biasanya tanpa ekspresi sama sekali sampai menangis saking harunya. Dia nggak menyangka kalau para tetangga baik ini akan pergi ke Taiwan hanya untuk bertemu dengannya. Karena ternyata misi mereka bukan cuman itu, tapi mereka juga mengantar Jun kepada Long. Sekarang setelah sang ibu telah tiada, Jun tinggal bersama Long dengan bahagia dan tamat.